Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, lagi-lagi modus dengan menampilkan mantan Wahabi untuk meredam, menghentikan dakwah kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi. Dakwah untuk memurnikan Islam dari TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan mantan Wahabi yang mereka tampilkan dikatakan adalah seorang ulama. Ini pertanyaan dari dulu sampai sekarang sampai kiamat. Iya, ribut tahlilan, ribut sholawatan. Begini ya ikhwan ya. Kita ini harus menyadari kita hidup di mana gitu. Kita ini hidup di mana? Kita hidup di Indonesia, kita hidup di Kota Malang. Dan kita harus jujur, di sini memang banyak orang NU, banyak habaib. Yang mana di antara amalan mereka adalah tahlilan dan sholawatan. Dan mereka melakukan itu pun mereka juga punya argumentasi. Mereka punya argumentasi. Iya kan? Sehingga kita tidak perlu ribut masalah ini. Tidak perlu ribut, tidak perlu bid'ah-bid'ahkan. Ini bukan masalah yang prinsip. Nah, sobat-sobat, ulama mantan Wahabi tersebut mengatakan jangan mudah membid'ahkan karena masing-masing mempunyai dalil. Kemudian juga kita harus sadar tinggal di mana, berada di mana, mayoritas siapa, kemudian apakah amalan yang dilakukan mayoritas. Artinya ulama mantan Wahabi tersebut ingin mengatakan kita harus mengikuti mayoritas dan apa yang dilakukan oleh mayoritas dalam hal pengamalan ajaran Islam ini. Sobat-sobat, seandainya yang disampaikan oleh ulama mantan Wahabi ini untuk menjadi ukuran kita dalam menjalankan agama ini, dalam melakukan ibadah, atau kita beribadah mengikuti lingkungan, tentu saja Nabi Muhammad tidak akan mendakwahkan tauhid karena lingkungan Nabi Muhammad ketika itu mayoritas menyembah banyak berhala, menganut paham politeisme. Sementara Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid, mengesahkan Allah, mengesahkan hanya ada satu Tuhan, paham monoteisme. Tentu saja apa yang dikatakan oleh ulama mantan Wahabi ini tidak benar, bahkan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 116 yang dikatakan di situ, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini akan disesatkan dari jalan
Allah. Dikatakan juga masing-masing punya dalil. Kalau masing-masing punya dalil, ya mari kita adu. Mari kita bahas. Dalil siapa yang lebih kuat? Dalil siapa yang sahih? Dengan cara sesuai dengan perintah Allah, mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang diperintahkan Allah di surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita diperintahkan oleh Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Namun ketika kita berbeda pendapat, maka kita mengembalikan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada pemimpin. Siapapun pemimpin itu tidak bisa. Kita hanya berlindung atau membela diri. Masing-masing punya dalil. Sebelum dalil tersebut diuji kesohihannya menurut Allah dan Rasul-Nya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.